sampai kencang banget ya, sampai dia sadar kayak gitu atau bereaksi kayak gitu ya. Terus dia naik di atas 2 jari, tekan sini tangan kiri kita. Jidoro gitu ya. bukan anak. Geger Bastu, Geger Bastu, Geger Bastu, Geger Bastu, Geger Bastu, Geger Bastu. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di Geger Bastu episode ke-6. 6. Mantap sekali nih Mbak Esa. Gak terasa ya udah ke-6 ya Kak? Ya kayaknya baru kemarin episode pertama ya. Ya udah. Kita pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik untuk dipelajari. Yes. Tentang apa sih? Tentang PPGD. PPGD. Nah, pasti ada yang nggak tahu, ada yang tahu, ada yang nggak tahu PPGD itu apa. Nanti bakal kita bahas, dan tentunya di episode kali ini kita sudah pasti kedatangan narasumber dan ahli ya yang akan membahas tentang itu. Pada saat kesempatan kali ini ada narasumber siapa Mbak Esa? Ada narasumber Kanit Kamsel dari Satlantas Polresta Banyumas. Ya, langsung aja kita panggilkan untuk bergabung bersama kita di sini kepada Ibtu Sepeno SH. Dipersilahkan masuk. Waalaikumsalam Komandan. Selamat datang Komandan di Geger Bastu. Ya. Yes. Sehat Komandan? Alhamdulillah sehat. Iya, sibuk maaf ya Dan mengganggu waktu dinasnya untuk bersama kita membahas tentang sesuatu nih Dan untuk dipelajari masyarakat secara bersama-sama. Nah, ini kita akan bahas nih Dan, kita kan di Satlantas Dan. Ya. PPGD itu Komandan apa yang bisa disampaikan? PPGD itu apa gitu Dan? Iya, PPGD itu mungkin singkatannya dulu ya, singkatannya dulu. Jadi PPGD pertolongan pertama kegawat daruratan. Biasanya pasca laka lantas. Yes, karena kan di Satlantas polisi itu erat kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas. Yes. Berarti secara garis besar PPGD itu adalah pertolongan pertama ya, Dan? Iya, pertolongan pertama pasca kecelakaan. Lalu lintas. Ya. Berarti sebenarnya sebelum kita membahas dengan ahlinya, PPGD itu apa sih yang harus dilakukan dari kepolisian ketika kita melihat kecelakaan gitu? Secara garis besar aja. Ya, tentunya itu adalah penanganan pertama ketika terjadi musibah kecelakaan lalu lintas. Betul. Jadi bagaimana kita menolong korban kecelakaan lalu lintas ini biar tidak terjadi fatalitas. Mungkin cara mengangkat, mungkin cara memberikan bantuan pernapasan dan lain sebagainya, itu yang memang perlu diketahui oleh kita sebagai anggota Dan? Sebagai anggota dan juga masyarakat. Betul sekali, karena tidak menutup kemungkinan ya Mbak Esa, kita kalau misalnya pergi atau itu kan kita nggak bisa prediksi nih kita bakal ketemu apa ya Dan. Betul. Apakah kita akan melihat ataukah amit-amitnya kita akan mengalami itu ya Dan, kecelakaan tersebut. Jadi kita akan bersama-sama nih memberikan pengetahuan agar dari kita juga dari pihak kepolisian ataupun masyarakat juga memiliki pengetahuan yang cukup untuk melakukan PPGD gitu ya Dan. Betul. Ya. Karena nggak cuma nakes yang harus tahu ya, masyarakat umum pun harus tahu. Karena jumlah nakes itu sendiri kan tidak mencukupi untuk mengcover seluruh wilayah Banyumas aja. Jadi walaupun kita bukan nakes, ketemu itu jangan pura-pura nggak lihat itu saya nggak kenal gitu, jangan gitu ya Dan. Apalagi ngevideoin tuh nggak boleh ya. Terutama mungkin ini pelaku-pelaku ekonomi yang ada di jalan ya, yang menggunakan fasilitas jalan untuk kayak penjual gitu ya Dan. Betul. Jadi kayak karyawan, anak sekolah dan lain sebagainya itu memang harus tahu itu PPGD. Karena yang seringnya terjadi ini, mereka tuh kalau ada kecelakaan tuh nanti aja nunggu polisinya gitu ya Dan. Iya. Sebetulnya harus ada tindakan pertama ketika ada korban yang tergeletak. Itu yang pertama adalah diutamakan korban yang masih hidup. Korban yang masih hidup, kemudian cara ngeceknya seperti apa itu nanti ada caranya. Ada caranya. Jadi kita bahas dengan ahli ya Dan. Betul. Ya. Oke, Mbak Esa, ada untuk episode kayak gini seperti episode sebelumnya nggak ada mau perform? Oh iya, abis ini kita mau perform Sama Judika. Oh enggak, sekarang Afgan. Oh, Afgan. Main gitar. Iya. Oke.
Sebelum kita panggil ahli untuk membahas PPGD secara lebih lanjut ya Dan, kita akan menyaksikan dulu penampilan dari anggota Satlantas Polresta Banyumas dan Mbak Esa. Saksikan, check this out. Sampai salah dalan. Aku rak mundur mas, teguh hatiku masih yo sadaya ra ngerestuiku koyo tepung kanji nang dur wejo yen Gusti ngrestui wong liya iso apa. Genggaman tanganku kalau kamu ragu, optimis wae Gusti mboten sare. Sampai salah dalan. Aku ra mundur mas, teguh hatiku masih yo sadaya ra ngerestuiku koyo tepung kanji nang dhuwur meja yen Gusti ngrestui wong liya iso apa. Aku ra mundur dek, teguh hatimu masih yo sandaya ra ngerestuiku koyo tepung kanji nang dhuwur meja yen Gusti ngrestui wong tuwa bisa apa. Genggaman tanganku kalau kamu ragu, optimis wae Gusti mboten sare. Genggaman tanganku kalau kamu ragu, optimis wae Gusti mboten sare. Itu tadi guys penampilan dari Mbak Esa dengan Bang Cassandra. Kita punya talent yang sangat menarik lagu suaranya. Jadi kita tampilkan terus nih di setiap Afgan episode. KW nggak apa-apa. Sekarang kita masih manggil yang KW. Nanti mungkin suatu saat kita bisa panggil yang beneran ya Dan. Betul. Delay nggak apa-apa. Komandan belum makan. Amin. Ya. Kemudian ada ahli seperti yang tadi kita sampaikan. Betul. Akan bergabung bersama kita membahas tentang PPGD itu sendiri. Biar kita masyarakat punya- teredukasi. Ya, narasumber dari Rumah Sakit Ortopedi Purwokerto. Ada Dr. Johan Lasuardi. Silakan. Geger Bastu.
ada siul ya sekarang. Agak siul ya, agak bening nih guys. Sehat dokter? Sehat. Baik. Gimana perjalanan ke sini? 5 jam perjalanan tadi ya dok? Enggak dong. Enggak, jauh banget, mahal bayarannya. Panas tapi ya. Kenapa? Panas. Oh panas. Mungkin gara-gara deket saya. Oh enggak. Enggak. Grogi apa dok? Oke dok, terima kasih sudah bersedia bergabung di sini. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kita akan bersama-sama memberikan pengetahuan dan edukasi kepada masyarakat tentang PPGD. Jadi PPGD itu kan tadi sudah disampaikan ke Pak Peno secara garis besar tuh dok. Sebenarnya itu PPGD di kedokteran atau secara medisnya itu gimana sih dok? Pertolongan pertama pada gawat darurat ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya secara umum tuh ya saya sih mungkin ingin menyampaikan tentang bagaimana sih ya orang masyarakat awam gitu ya menangani bila menemukan kasus gawat daruratan di jalan kayak gitu-gitu ya, kecelakaan yang kita lebih sering temukan ya. Bagaimana cara masyarakat awam tuh menolong kayak gitu. Nah, paling yang saya tekankan dulu untuk pertama itu pastikan keamanan. Jadi 3A. 3A. Aman diri, aman pasien atau aman korban, dan aman lingkungan. Oh, 3A. Aman diri, aman pasien, korban, aman lingkungan. Aman diri itu kita pastikan dulu keadaan kita aman nggak kayak gitu. Misalnya kita menolong orang kecelakaan, tapi kita saat mau menolong kita jatuh atau kita kena beli pecahan kaca dari kecelakaan atas itu, dan kita juga mengalami perdarahan kayak gitu ya, kita tidak bisa memastikan untuk menyelamatkan orang lain kalau misalnya kondisi kita itu tidak siap gitu ya dok, gitu ya, tidak aman dan sebagainya. Terus aman pasien atau korban kayak gitu ya. Pasien-pasien yang misalnya atau korban-korban yang mengalami kecelakaan tuh bisa aja dia timpa barang kayak gitu tertimpa motor gitu ya. Itu saat kita ingin menolong, kita pastikan dulu itu hal-hal yang menimpa pasien gitu ya dan mengganggu itu kita amankan dulu. Disingkirkan gitu ya dok. Kita pisahkan dulu hal yang mengganggu itu untuk memastikan aman nih pasiennya untuk kita melakukan pertolongan kayak gitu, dan aman lingkungan. Nah, biasanya kan kalau korban kecelakaan itu kan di jalan raya gitu ya, jalan raya, banyak mobil, banyak motor, lalang kayak gitu ya. Amankan dulu posisi untuk kita menolong pasien. Oh, jangan sampai bikin bahaya baru gitu ya, dok. Kayak gitu. Jadi mungkin kalau misalnya kita mau pakai motor tuh kita palang dulu jalan untuk biar motor atau mobil nggak melewati dikasih tanda dulu gitu. Iya, tanda dulu kayak gitu, atau tanda kon jalan gitu ya, supaya mobil atau motor bisa tetap melintas tapi agak menyisi gitu ya, tidak melewati yang kecelakaan itu. Baru saat itu kita tolong, kita evakuasi korbannya, kita pindahkan ke tempat yang lebih aman kayak gitu. Enak ya kalau dokter yang jelasin ya, tap gitu. Terus gini dok, dengan relevansinya dengan kepolisiannya, dan kalau misalnya kita menerapkan itu ya tadi yang aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan, bagaimana dengan anggapan masyarakat yang bilang nanti aja nunggu polisinya, nanti takutnya merubah keadaan di TKP gitu, status quo-nya itu gimana Dan? Ya sepertinya seperti ini. Jadi ketika tadi kan sudah saya sampaikan di depan bahwa masyarakat itu juga perlu tahu terkait dengan PPGD ini. Jadi kuncinya kalau yang sering kita laksanakan bersama dengan rekan-rekan dari PMI ataupun Dinkes itu, ketika menemukan hal semacam itu, pertama jangan panik ya dok ya, jangan panik, jangan panik, kemudian tenang, berpikir jernih, dalam artian apa yang tadi disampaikan Pak Dr. Johan ini, segala sesuatu yang mengganggu kondisi pasien saat itu harus disingkirkan dulu. Tapi jangan lupa kalau di kita itu harus ditandai dok, harus ditandai ya. Jadi karena itu adalah bukti mati yang tidak bisa berbohong, seperti itu. Iya, jadi nanti kalau polisinya datang menanyakan tadi ini gimana gitu, ada tandanya gitu ya Dan. Oh ya. Terus Mbak Esa ada pertanyaan nggak nih? Iya, kayak tadi kalau kebanyakan orang awam tuh nunggu polisi dulu gitu ya. Sebenarnya di PPGD itu nggak boleh kan ya Pak ya dok ya? Karena itu ada yang namanya golden period, kalau di kedokteran gimana itu dok? Jadi sebenarnya kalau kita sebenarnya gini ya, saya menjelaskan dari awal dulu ya. Jadi kalau misalnya pasien atau korban kayak gitu ya, kecelakaan gitu, kita setelah tadi kita aman, kita tolong dulu kayak gitu ya, kita melakukan pertolongan. Nah, pertama kita lihat dulu kesadaran pasiennya. Nah, kita
kita panggil dulu Pak atau terus sambil tepuk bahunya gitu ya, Pak Bu bangun kayak gitu ya. Itu kalau dia udah bangun ya sudah berarti kan aman gitu ya. Aman pasiennya bisa nanti yuk dibantu jalan atau kita bantu pindah dulu kayak gitu pasien, ya. Tapi seandainya dia nggak sadar kayak gitu ya, bangun nggak sadar tuh kita coba dengan rangsang nyeri. Rangsang nyeri itu bisa kita tekan dadanya di sekitar dada sini. Kalau cubit gimana dok? Mungkin bukan cubit ya, tapi lebih ke tekan sini. Ujung kuku sini yang warna putih ini ditekan sampai kencang banget ya, sampai dia sadar kayak gitu atau bereaksi kayak gitu ya, atau di daerah kening atau jidat sini. Di apa yang bukan di sun kan? Oh bukan. Snow White kali ya. Snow White juga di bibir ya? Oh iya. Enggak, saya Snow White-nya Islami jadinya di kening. Ayo lanjut dok, mohon maaf. Nah kayak gitu. Jadi ya, kalau dia respon dengan nyeri, dengan adanya respon kayak gitu, berarti cukup pasiennya bisa sadar. Oh ya gitu. Masih ringan gitu loh ya dok untuk fatalitasnya. Nah, untuk kalau golden period itu lebih ke kalau misalnya dia henti nafas, henti jantung. Nah itu gimana tuh dok? Nah dia kalau kita cek dulu nih, kita lihat hidungnya kembang kepis enggak atau dadanya ini enggak naik turun enggak ya gitu ya. Berarti kan ada nafasnya. Berarti pasti ada nadinya. Kita cek juga nadinya. Kalau nggak ada nafasnya nih, cek nadinya di arteri radialis di sini, daerah pergelangan atau di leher kayak gitu ya. Kalau kita cek kita pegang-pegang, ada denyut gitu ya, walaupun sedikit pun walaupun ada, berarti ada jantungnya masih berdetak. Berarti aman tuh, masih oke kayak gitu ya. Kita coba sebenarnya kalau kita henti jantung, kita bantu dengan nafas buatan kayak gitu yang kita suka lihat ya, kita dengar ya. Kalau jantungnya masih berdetak tapi nafasnya nggak ada, bantu dengan nafas buatan kayak gitu ya. Cuman itu pastikan dulu kalau kasih nafas buatan jangan mulut ke mulut langsung kalau bisa. Harus ada kain atau lapisan tisu atau apapun. Jadi biar nggak langsung otak ke mulut. Karena gitu. juga masih ini kita nggak tahu itu pasien ada penyakit apa. Penyakit ya betul. Kalau misalnya itu penyakit menular lewat salif atau liur, ya kita nanti malah jadi celaka doang kan kayak gitu. Iya betul. Nah, terus kalau setelah itu kalau misalnya henti jantung, golden period itu untuk kalau misalnya pasien yang henti jantung. Misalnya pasien dengan kalau udah lebih dari 5 menit atau 6 menit, itu kemungkinan resiko kembalinya sadar karena henti jantung itu ya, setelah henti jantung itu kecil. Jadi udah melewati 8 sampai 10 menit itu semakin kecil kondisinya, atau bahkan sampai udah kita curigai kalau dia udah akan meninggal. Gitu. Berarti memang harus cepat ya, Pak ya? Harus segera, cepat. Kalau bisa di bawah 5 menit, 4 menit, itu udah kita bisa lakukan kompresi dada. Kalau jantung ya, di jantung langsung kompresi dada. Iya. Mungkin gini dok, mungkin saya ada pertanyaan sedikit nih. Jadi ini pengalaman di lapangan juga terkait dengan korban kecelakaan lalu lintas yang diduga fraktur patah. Itu. Saya kemarin pernah mengalami seperti itu. Jadi mereka kan megang sini terus, ya megang sini terus. Kemudian untuk memastikan mereka tidak fraktur atau patah, kan saya suruh ngangkat gini, suruh digerak-gerakan gini kan. Nah, ada cowoknya bilang gini dok, jangan suruh tiktokan pak gitu. Jangan suruh, bukan, saya suruh memastikan karena di sini sobek, sobek karena saya tahu dia salto. Cewek, tapi, nah, ketika menemukan hal yang semacam itu seperti apa dok? Jadi kita kan kalau di lapangan takut salah, dalam arti takut tambah parah ya? Iya, yang harusnya mungkin ngangkatnya tidak seperti itu, diangkat begini malah copot. Jadi malah copot. Seperti gimana dok? Kalau misalnya nih ya kita mencurigai, tetap kita kalau misalnya pasien bisa diajak ngomong atau korban bisa diajak ngomong ya kita ajak ngomong dulu sakitnya di bagian mana, seperti tadi ya, sakit sini ya, kayak gitu ya. Misalnya ada sobek di sini, ada sakitnya di sini. Pegang dulu pak. Kalau misalnya coba dipegang dia nggak sakit banget, sakit nggak bu kayak gitu ya. Coba pegang terus tekan sedikit. Biasanya kalau patah itu ada bunyi krek krek. Walaupun rasa kecil ya sedikit ya, krek kayak gitu ya. Saya takutnya lebih parah. Jadi kan coba digerakkan gitu kan. Kalau menggerakkan memang bisa posisi patah yang tadinya patahnya segini bisa berpindah pak. Malah makin parah. Cuman biasanya kalau pasiennya atau korbannya merasa kesakitan, dia mau gerak aja nggak mau, sakit gitu, gitu. Tapi kalau dia udah bisa mau menggerakkan, artinya tuh kayaknya curiga untuk patah lebih kecil lah. Gitu. Kemungkinan untuk patahnya lebih kecil. Kalau patah terbuka dok? Patah terbuka kelihatan tulangnya nongol gitu. Betul, ya. Iya. Cara muncul gitu. Cara penanganannya seperti apa untuk nggak usah dibalikin. Kalau di jalan raya ya gitu, nggak usah dibalik, maksudnya ditutup aja, terus
Bidai Pak. Bidai Dengan apa, kayu, papan, bambu atau apapun yang ada gitu ya. Bidai semampunya dan ditutup, dibidai, diikat. Untuk mengurangi pendarahan ya. Ya, kayak gitu. Sama supaya yang terbuka itu tulang dan sebagainya itu tidak terinfeksi kotoran-kotoran gitu ya, dan sebagainya dok. gitu ya. Jadi gini dok, kalau misal mau menolong gitu ya dok, kan kita biasanya posisi nggak siap karena kita kan nggak tahu kita bakal ketemu kecelakaan itu ya. Lah, alat darurat apa aja sih dok yang bisa digunain buat kita membantu si korban ya gitu. Kalau misal ada kecelakaan lalu lintas. Ya paling ya seadanya ya, paling sering itu ya kain aja Pak. Kain itu bisa dari jaket, misalnya kita jaket yang kita pakai kayak gitu ya. Kalau ada perdarahan tutup aja dengan kain atau jaket, baju atau apapun. Kalau misalnya ada baju itu ditutup, perdarahannya diikat. Yang kenceng gitu ya dok? Ya sebisa mungkin kenceng lah, tapi nggak kenceng banget sampai mati rasa gitu ya. Cuman kenceng lah supaya menyumbat ini malah menyumbat perdarahan. Cuman sebisa mungkin kenceng biar perdarahan itu berhenti kayak gitu. Terus sisanya kalau kayu dan sebagainya ya yang ada di jalan ya, seadanya. Gimana Mbak Isa? Langsung praktek aja apa? Iya, kita biar semakin praktek lah dong. Udah ini membawa dokter susah-susah ke sini, kita praktek aja biar semakin jelas ya. Iya, ketika menghadapi korban yang mungkin hilang kesadaran sementara. Iya, praktek simple aja sih dok, nggak usah ke saya, ke ada alat ini ya kan? Ada. Adanya ya. Mana nih? Iya, siapa yang bawa? Siapa? Mamang. Jidoro gitu ya. bukan anak. Terima kasih ya Mam. Terima kasih. Ini kalau di pertigaan sebelah mana? Bang Jo itu jadi cosplay jadi mamang-mamang tukang bakso. Iya. Intal ya. Penyamaran guys, ada yang tahu nggak itu tadi yang nganterin alat praktek ini siapa? Buat yang tahu, kita ada giveaway. Tapi. Komen di bawah ya. Oke dok, ini ada apa nih namanya dok? Anak kit ya. Anak kit. Bakal praktek apa? RGP ya? RGP. RGP. Itu gimana dok caranya, prosedurnya biar tertolong dan nggak semakin parah tuh si korbannya? Ya, jadi RGP itu resusitasi jantung paru ya. Resusitasi jantung paru. Sebenarnya posisikan itu kita di kanan pasien atau kanan korban. Sebelah kanannya. Gitu, ya. Terus tadi seperti saya bilang, cek respon dulu ya setelah kita memastikan keamanan ya diri dan kemudian respon dulu, tidak bisa dipanggil, terangsang nyeri gitu ya, terangsang nyeri, kuku sebagainya. Tapi kalau mau cepet sini aja nggak apa-apa. Di tuntung aki apa ya kalau ini? Di sternum itu tulang dada, tulang tajuk pedang yang di sekitar sini, yang di tengah-tengah. Oh iya, yang ada ini itu. Iya. Di sekitar sini atasnya. Rasa biasanya sih sakit sih itu terasa, dan kalau memang masih sadar dia tuh pasti ngerespon atau nepis atau gerak gitu ya dok, teriak dan sebagainya. Kalau nggak ada respon apa-apa nih dok? Nggak ada respon ya, kita cek nafasnya ya, misalnya kita cek pergerakan dadanya, kita lihat ada udara apa enggak kayak gitu. Inspeksi ya dok? Gitu ya, diinspeksi ya, dilihat semuanya. Nafasnya nggak ada juga nih misalnya ya. Cek nadinya, jantung nadi di leher ini ya, karotis ya. Berarti kalau nafas belum tentu nafas nggak ada, terus nadi juga nggak ada ya dok ya? Kalau nafas nggak ada, mungkin nadi masih bisa gitu ya? Atau gimana? Kalau nafasnya nggak ada, cek nadi Pak. Tapi kalau misalnya nafasnya ada, nadi harusnya ada. Ada ya. Ya, jadi kita cek ini sambil melihat merasakan udara dari hidungnya gitu ya, bisa dari tangan juga. Lihat pergerakan dadanya, cek nadi. Gak ada juga misalnya ini ya, kita berarti langsung aja kalau misalnya kita sendirian ya, kita sendirian langsung aja, karena kalau nggak ada nadi tentang jantungnya berarti kan jantungnya berhenti kayak gitu ya. Itu tadi seperti saya bilang ada golden periodnya. Ya. Secepat mungkin kita menolong, semakin tinggi harapan dia hidup kembali kayak gitu. Nah, jadi posisinya tuh kita tangannya di dada kanan. Jadi sebenarnya itu di ujung tulang tajuk pedang itu, tulang dadanya, terus dia naik di atas 2 jari, tekan sini tangan kiri kita. Tangan kiri di bawah ya dok? Tangan kiri di bawah. Sebenarnya sih bisa dominan ya kanan kiri, terserah tangan dominan. Biasanya buat neken, jadi tangan kanan saya kan dominan, dan dari kirinya di bawah, tangan di atas. Tekan. Untuk tekanan ini berapa kali dok?
Tekanannya sih kalau sendiri ya, sendiri sebanyak mungkin tekan terus. Sampai dia ngerespon apa gimana, Dok? Sebenarnya kita sambil nunggu bantuan. Jadi setelah kita ngecek, kalau misalnya kita sendiri, kalau ada orang lain, begitu kita panggil, Pak tolong telepon ambulans, kayak gitu, telepon rumah sakit. Kayak gitu, sambil kita nolong si pasien. Tapi kalau kita sendiri ya langsung aja kompresi. Sampai kalau ada orang, Pak tolong kayak gitu ya, kita tolong. Ada orang lewat, tolong telepon ambulans kayak gitu. Kalau misalnya rame ya langsung aja kita harus telepon ambulans sampai kita melakukan pertolongan. Iya. Jadi harus kuat tekanannya ya, Dok. Tekannya ini nggak boleh nekuk ya, Dok ya? Sebenarnya 5 sampai 6 cm. Nggak boleh nekuk. 5 sampai 6 cm. Kecepatannya 100 kali per menit kayak gitu. Jadi terus aja 100 kali per menit. 100 kali per menit kayak gitu. Terus nafas buatan tuh kalau kapan, Dok? Kalau kita sendiri nggak usah pikirin nafas buatan. Fokus dada aja, fokus kembalikan jantungnya aja. Siap. Tapi kalau misalnya ada temen yang lain kita berdua, ini setiap 30 banding 2. 30 ini 2 kali nafas. Nafas buatan 2, misalnya gini ada 30 tekanan gitu ya. Iya, 30 tekanan. Ini dikasih misalnya nih ya. Ini biar nggak ketemu langsung ya? Iya, ini satu alat yang kita kalau misalnya ada ya langsung pakai ini. Bisa beli di mana nih, Mbak Esa? Beli di toko Alkes banyak. Oh, ada. Apa di ortopedi? Kan aku orangnya PPGD banget. Oh, gitu. Iya, siapa tahu ada kayak gini di bawah-bawah terus. Iya. Saya megang di motor. Ya, tapi memang untuk kegawat daruratan memang kita harus siap. Iya kan ya? Kan kita orang lapangan deh. Iya. Jangan sampai ada kecelakaan terus kita pura-pura nggak lihat terus papa tolongin gitu. Kayak teman saya. Mentang-mentang nggak pakai seragam, jadi nggak tahu aja ya. Abis ini aku dieditnya mukanya gini surem. Disensor ya. Oh iya. Gitu, jadi dipasang ini, terus dikasih nafas 1, 2. 30 tekanan, 2 nafas. 2 kali nafas. Oke. Itu dilakukan sampai ditiup atau Ditiup. Ditiup ya? Ditiup. kan dia lagi hilang napas dan malah napasnya habis dong napasnya dia. Ditiup ya? Gitu ya? Iya. Cengkel ya. Enggak, maksudnya kan mungkin ada Ini tiup, parah ini. ada sedot gitu loh. Enggak, Tapi ditiup terus semua ya. Tiup. Ditiup. Kan nggak tahu teh. Iya makanya kita belajar. Iya. Ada ahlinya. Iya betul. Berarti itu dilakukan sampai si korban ini ada Sadar, kembali nafasnya ya, reaksi. kayak memberikan Ada reaksi, tanda-tanda respon. kehidupan gitu lah ya dok. Sudah evaluasi 2 menit kayak gitu ya. Kalau bisa evaluasi 2 menit, cek lagi nadinya. Cek nadi. Cek lagi ada nggak nadinya. Kalau nggak ada ya lakuin lagi kayak gitu. Lanjut aja sampai tim bantuan medis atau tim rumah sakit datang. Oh ya, seenggaknya kita melakukan pertolongan pertama itu ya dok yang penting ya. Cukup itu sampai situ sih. Kalau misalnya dia udah ada nadi atau nafas, tapi bantuan belum datang juga ya. Ya udah paling kita kasih posisi pemulihan, recovery position kayak gitu, nanti pasiennya dimiringkan. Dimiringkan ke kanan, kayak gini posisinya. Nanti dimiringkan kayak gitu. Iya, satu buat jadi bantalan pala. Kenapa harus miring kanan dok? Kenapa nggak kiri? Apa tengkurap? Jantung ya, terkait dengan jantung gitu. Mungkin ya, pada jantung biar tidak ada penekanan sih ya, kayak gitu paling. Kalau ke kiri semakin tertekan jantungnya. Oh iya, jantung kan sebelah kiri ya Sebelah dok? kiri. Sebenarnya sama nanti kalau misalnya ada liur atau lendir kayak gitu ya, di situ nanti keluar sama dengan itu yang mengganggu jalan nafasnya gitu loh ya. Misalnya ada tersedak atau apa gitu, karena ditekan-tekan kayak gitu kan biasanya liur keluar tuh kadang. Ada atau apa Karena ada penekanan kayak gitu ya. Iya. Jadi itu biar nggak ganggu, karena misalnya kesedak sini kayak malah jadi masalah baru kan, kayak gitu. Jadi teraspirasi. Mempercepat untuk bertemu ya Allah. Saya mungkin ada pertanyaan lagi nih, masyarakat juga sering tanya juga ini dok, terkait dengan ketika mereka mungkin setengah sadar tapi kemudian dikasih air Minum. putih. Katanya biar enggak ini, biar enggak itu boleh deg-degan. nggak sih, Dok? Kalau nggak teh manis anget. Iya, itu Indonesia boleh nggak, banget gitu. Kalau menurut saya sih sebaiknya jangan dulu. Jangan ya? Kayak gitu. Takutnya dia belum siap untuk organ-organnya kayak gitu. Nanti takutnya malah tersedak. Gitu. Karena itu dalam keadaan shock sih ya dok, Iya, kan baru. kayak gitu. Kadang tuh masih bengong aja, bingung kayak Aku gitu ya. ngapain gitu ya. Karena dia
kebentur kepalanya, lupa, terus bangun-bangun nggak sadar, Iya. lupa sama kejadiannya, sementara amnesia amnesia ringan. Langsung dikasih teh gitu. hangat. Iya. Sama mendoan. Siapa nih ya gitu ya. Ada cabenya gitu ya. Terus ada juga yang katakanlah misalnya selain air putih, kemudian pakai minyak kayu air putih, Biar sadar. Iya. Itu gimana tuh, Dok? Itu sih mungkin salah satu respon untuk membalikan responnya. iya ya. gitu ya. Kalau misalnya mencium bau terus dia langsung kaget gitu, tidak sadar ya udah. Gitu. Berarti boleh itu ya, Dok? Ya boleh aja sih kalau Kalau dia yang bau-bauan, gitu. kalau yang bau-bauan boleh, tapi kalau yang minum nggak boleh ya. Ya bau itu kan cuma untuk merangsang responnya aja. Siap. Asal jangan minyak tanah ya, Dok. Oh iya. Bakar. Ini minyak bawah tanah dibawa-bawa gitu. Minyak kayu putih. Kan biasanya ini, Dok, kecelakaannya itu kan biasanya di sekitar pemukiman Oh, oke. atau ada Iya. penjual gitu. Boleh biasanya kan sih ya. Boleh. langsung teh hangat deh gitu. Iya, Iya. Iya. Mungkin kalau Beneran. misal mau kasih teh atau minum, dia pastinya duduk dulu, sadar Dia dulu, diajak sadar, ngomong, iya. bisa dan sebagainya, mau minum nggak gitu ya, nanti kasih minum nih kayak gitu. Iya, mungkin itu yang kayak kecelakaan kecil ya, Dok, kayak serempetan gitu Iya. mungkin Anda. Serempetan. Slow. Ya kayak kamu pas jatuh di got itu loh. Terus gini, Dok, kalau misalnya itu kan pertolongan pada korban yang masih memungkinkan untuk kita tolong ya, Dan. Nah, kalau misal kita menemukan kecelakaan yang fatal banget nih, kayak misal adu banteng apa gitu kan menyebabkan si korban kepalanya Ya. pecah atau berserakan itu sebaiknya kita gimana tuh, Dok? Kalau udah masalah kepala gitu ya. Udah perlu- dipastikan dia meninggal gitu, Dok. Ya mungkin ya di lapangan mungkin lebih ke ya udah paling kita tutup aja kayak gitu ya. Gitu. Kalau udah dipastikan meninggal nih ya ada bisa keluar mana-mana gitu ya, udah bisa Ya, diselamatkan. kalau di kita mohon izin Mungkin dokter, polisi. jadi kalau di kita itu lebih kepada TPTKP. Iya, ya, TPTKP TPTKP. pertama jadi bagaimana amankan korban, amankan situasi kan seperti itu. Kalau memang di situ tadi sudah dicek dan sebagainya ternyata memang tidak ada nafas ataupun bahkan sudah dinyatakan meninggal katakanlah seperti itu memang kita biarkan di tempat. Kalau memang terpaksanya mau dipindahkan itu harus ditandai. Iya. Dipilok-pilok ya, Dan. Iya, adanya, misalnya ada kapur pakai kapur kan seperti itu. Batu bata mungkin Bata ya, Dan, yang merah, paling ya. darurat. Kemudian setelah itu jangan pergi dulu. Nah, biasanya nggak masyarakat mau- kita itu, nggak iya, mau berurusan sama polisi, iya Dan. dia bisa cerita ini itu begitu ditanya sama polisi nggak tahu. Padahal saya nggak tahu, saya nggak tahu. harusnya masyarakat tidak boleh seperti itu ya. Jadi Iya. kalau ada kecelakaan lalu lintas silahkan berikan keterangan kepada Pak Polisi untuk Membantu proses penyelidikan. yang Saksi, lebih Iya. ya, Catat, ya, teman-teman, jadi ya. saksi. Iya. Betul sekali. Jadi sekarang ini juga, Dan, yang lagi ngetren karena kita kemajuan informasi dan teknologi. Biasanya kalau ada kecelakaan itu bukannya menolong, Ya. tapi Video. video, Upload TikTok, upload iya. di semua Iya. kanal media. Padahal itu kurang etis ya, Dan, Kurang apalagi etis kalau dan kecelakaannya fatal tadi saya betul, bilang iya. itu. Ya memang itu sangat dilarang ketika mereka mengupload korban kecelakaan lalu lintas kemudian disebar di media sosial itu bisa kena undang-undang IT itu. Oh, Iya. tuh guys. Jadi kalau nemuin Nggak itu boleh, jangan ya. asal ngevideo biar dianggap paling tahu. Iya, karena untuk menjaga psikisnya dari pihak keluarganya Betul. juga gitu. Jadi menjaga privasi dan sebagainya. Itu Sebaiknya yang bisa kita lakukan adalah paling tidak kalau nggak mau membantu, Betul. kita lebih berhati-hati ya, Betul, Dan. betul, Kalau nggak langsung menghubungi polisi atau rumah sakit gitu Iya. ya, Dan. Jangan pengen FYP ternyata melukai hati keluarga Iya, korban. itu. Coba dipikirkan bagaimana jika hal tersebut terjadi di diri kita sendiri Atau keluarga kita. dan atau keluarga kita tidak ada yang menolong, malah hanya ngevideo kan Iya. rasanya nyesek ya, Dan, Iya, ya nggak, Dok? Gitu. Jadi oke guys, itu adalah banyak informasi pada episode kali ini tentang PPGD itu apa. Oh ya, sebelumnya Mamang udah selesai. Kak Vicky boleh nambahin nggak sih? Apa? Kan kalau ortopedi itu terkhusus buat tulang. Udah, Iya, ayo. udah, Mang. Ya, Makasih terkhusus ya. di tulang gitu ya. Heeh. Dok, coba dong praktek, Dok. Kalau misalnya ada patah tangan misal. Kenapa harus pakai alat gini? Oh iya, Kenapa harus tuh, pakai Dok. papan atau bambu atau kardus yang tebal gitu, Dok? Bidenya mana? Ada, beda di kotak. Mama nggak sekalian ya? Ini bidai. Itu Oh, pakein aja. Oh. Udah, Mang. Udah, Mang. Mama pengen invite Makasih, Dok, Mang. jadi ini ya, tamu ya. Dengan ini friend. Ini apa sih, Dok?
Itu ambu bag. Ambu bag yang buat bantu napas bukan itu. ini ya, bukan pumping ASI ya? Oh bukan. Oh mirip. Mirip. Lama ya. Lama emang. Ya, Ini dan kelinci percobanya siapa? Siapa? Mamang lah. Ngomong lagi. Sini, Mang. Lumayan bayarannya. Sini. Sana. Paling ya kalau patah tangan ya ibaratnya ya, mungkin tangan inilah ya, ini yang patah misalnya. Kayak gitu ya. harus dijaga gitu Jaga ya. kayak gini. Jadi posisikan dia seperti ini. Oh, tengkurap gini ya, Dok. Bisa. Ini tuh prinsipnya supaya tidak gerak-gerak. Oh, Gitu. dijaga dua Misal sendi. patahnya di sebelah mana tuh, Dok? Patah di sini nih. Oh ya. Tulang panjang tulang ini. Ya. Ini supaya tidak digerak kayak gini. Dia mengunci dua sendi ini. Yang ini kan yang bikin gerak kan ini sama ini ya. Iya. Ini dan ini setiap bergerak ini kan mengubah posisi tulangnya. Posisi tulangnya ikut gerak ya, Dok. Ini kalau gini berubah, nih posisi tulangnya jadi berubah gitu dan itu makin sakit. Kok mukanya menghayati sekali sih? Naten. Oh iya. Jadi sendi ini sama ini ya. Kayak gitu. Jadi nanti ya diikat aja. Diikat. Ya diikat kalau misalnya di luar ya diikat biasa aja. Nah, gitu yang penting mengunci sendi. Biar nggak gerak-gerak aja ya, Dok. Tapi jangan ikut mati ya, nanti saat kita mau Susah. Stepnya jadi masalah gitu Oh, ya. gitu. Kan bisa dimudah dilepas lagi. Nanti diikat juga satunya ya dok. Ikat. Oke. Ikat aja, Dok, sampai biru. Balas dendam. Gitulah ya. Ya. Pokoknya intinya. Yang penting sendinya nggak gerak ya, Dok, ya. Ini kan kayak gini jadi susah gerak ya. Siap. Iya. Ini kalau misalnya dicurigai itu patah di dalam gitu ya, Dok. Kalau misal ada luka di luarnya mungkin sambil ditutup kain gitu ya, dulu Dok. kain, sekali gitu, ya. jaket Baru atau apa diikat kain kayak gitu. gitu baru diikat. Oh ya, gitu guys, informasi penting. Oke, silakan bergaya. Terima dengan kasih. Jangan dicopot loh. Oke guys, kita sudah membahas banyak tentang PPGD dari ahlinya langsung dari Dr. Johan dengan yang berkesinambungan ya dan tentang PPGD itu dari Pak Peno. Mungkin ada masyarakat yang masih bingung nih atau mau bertanya bisa melalui WA sekalian mungkin mau mengirimkan kritik, saran atau masukan terkait dengan pelayanan atau Satlantas atau Gegerbastu bisa di nomor WA-nya di mana Mbak Isa? 1127599798. Yes, atau di Instagramnya ada di Satlantas_Polresta_Banyumas atau ada juga di Twitter kita di Satlantas_Banyumas. Sebelumnya kita juga ada giveaway juga nih. Pengumuman giveaway? Pengumumannya buat episode besok. selanjutnya. Ya, kita memberikan pertanyaan giveaway sekarang, pengumumannya di episode selanjutnya. Yes. Hadiahnya spesial dari ortopedi. Iya, luar biasa. Ortopedi, ya hadiahnya apa tuh Mbak Isa kalau boleh tahu? Menarik. Menarik lah ya, pokoknya jangan sampai Orang tidur. dilewatkan. Ada pertanyaannya apa tuh? Pertanyaan giveaway-nya adalah 1. Sebutkan inovasi-inovasi unggulan Satlantas Polresta Banyumas itu ada apa aja? Sudah pernah kita bahas di Gegerbastu episode pertama. Silahkan dijawab. Yoi. Bisa di Instagram ataupun di WA. Betul. Kemudian ada pertanyaan dari RSOP apa nih? Yes, pada episode Gegerbastu keberapa yang membahas tentang tilang online? Yes, betul. 2 pertanyaan itu aja ya. Yaps. Nanti hadiahnya dari RSOP. Yoi. Oke, terima kasih Pak Dokter sudah Terima bersedia kasih. membagi ilmunya bersama kita dan Besti Bastu di luar sana. Terima kasih kepada Pak Peno. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau disampaikan Pak Peno untuk Besti Bastu di luar sana terkait lalu Iya, lintas. untuk Besti Bastu di luar sana atau masyarakat semuanya, Yes. bahwa kami dari Kepolisian Satlantas Polresta Banyumas menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk berhati-hati dalam berlalu lintas, Betul. patuhi aturan lalu lintas, rambu-rambu lalu lintas, kemudian segala kelengkapan terkait dengan kendaraan, baik itu helm, jaket dan sebagainya, termasuk surat-surat wajib dibawa. Ya, Jadi betul. karena sekarang cuaca ekstrim, Betul. sehingga lebih hati-hati lagi. Mudah-mudahan masyarakat kita tidak ada yang terkena musibah kecelakaan lalu lintas. Amin. Amin. Kemudian Pak Dokter ada yang mau disampaikan gak nih buat Besti Bastu di sana tentang PPGD-nya?
Iya tadi sih saya tekankan ya kalau mau menolong orang kita tolong pastikan diri kita dulu aman dulu. Aman, ya. Kayak gitu dan memang sebaik mungkin kita tuh menolong ya, maksudnya jangan cuma tadi video doang. Iya, acuh, nge-video gitu atau ya dok. mungkin cuek aja gitu, cuma nonton banyak kan itu kan nonton ya, kalau video nonton. Siapa sih itu nggak kenal syukur gitu ya dok. Kenapa tuh cuma nanya kenapa tuh tapi ya cuma kayak gitu doang cuma ya, nggak mau aja. bantu sama sekali ya. Mungkin budayakanlah untuk membantu kalau kecelakaan lalu lintas gitu ya. Kalau misalnya masih sadar, tolong dipinggirin dulu, evakuasi dulu ya, biar tidak mengganggu juga lalu lintas ya. Gitu. Jadi terus langsung respon untuk hubungi rumah sakit yang terdekat atau rumah sakit yang misalnya fokus ke penanganan kedaruratan. Rumah sakit dan kepolisian terdekat. Setuju. Kepolisian rumah sakit. Jadi mulai saat ini setelah video Geger Batu tayang, mari kita budayakan untuk saling menolong. Betul. Apalagi kalau melihat korban kecelakaan lalu lintas. Demikian guys yang bisa kita sampaikan pada episode Geger Batu kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa saksikan di channel YouTube kita di mana? Di Polantas Bupatiran. Jangan lupa follow, subscribe, comment and share, like. Terima kasih semuanya. Dadah.